Halo Sobat Cineplas, gimana kabarnya? Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film cerita klasik yang epik dan tetap menarik. Walau dibahas ceritanya sedikit menggelitik. Film tahun 1996 ini dibintangi oleh Leonardo DiCaprio dan Claire Danes yang merupakan adaptasi modern dari karya William Shakespeare yang legendaris. Dengan latar belakang kota Verona yang indah, kita akan dibawa ke dalam dunia dua remaja yang saling mencintai, namun terpisah oleh kebencian dan dendam antara kedua keluarga mereka. Mereka adalah dua jiwa yang berani mengambil resiko untuk cinta sejatinya, meskipun itu menghadapi bahaya serius dan kematian yang menghadang mereka. Mari kita saksikan bersama kisah Romeo dan Juliet. Siang itu, anak-anak keluarga Montague mengendarai mobil di tengah kota, ugal-ugalan sambil mengumpat ke sana kemari. Hingga mereka berhentilah pada suatu pom bensin yang kebetulan di sana juga bertemu dengan anak-anak keluarga Capulet akan melakukan hal yang sama. Maksud hati ingin menggoda para wanita biarawati. Namun setelah mobil biarawati tersebut pergi, kini tinggal menyisakan anak-anak keluarga Capulet di sana. Tentu hal itu membuat meradang keluarga Capulet karena mereka merasa diejek oleh pemuda berandalan tersebut. Tidak terima atas perlakuan pemuda Montague, akhirnya pemuda Capulet membalas ejekan mereka dengan umpatan sambil memperlihatkan kedua pistol di pinggangnya. Merasa tertantang, pemuda Montague membalas lagi umpatannya dengan ejekan lagi. Akhirnya perseteruan mereka bertambah panjang. Dia adalah Benvolio, pemuda keluarga Montague sepupu Romeo. Dengan menahan rasa takut, namun dia mencoba mengeluarkan rasa amarahnya dan mengeluarkan sepucuk pistol dari pinggangnya. Tidak lama kemudian, sepupu Juliet bernama Tibal keluar dari sebuah toilet. Pemandangan semakin tegang, sepertinya akan terjadi adu tembak di antara mereka. Nyali Benvolio sedikit ciut. Dia memilih berdamai sambil meminta maaf dan akan segera pergi dari tempat itu. Namun bukannya Tibal memaafkan Benvolio, dia malah membuka pertikaian dengan keluarga Montague. Aksi tembak-menembak tak bisa dihindari. Banyak orang yang terlibat menyebabkan kerusakan di jalanan dan kekacauan di tengah kota. Hingga akhirnya kedua belah pihak digelandang ke kantor polisi. Namun sebagai peringatan terakhir, apabila mereka melakukan hal yang sama, maka polisi bertindak tegas dan mengancam menembak mati mereka semua. She'll pay the forfeit of the peace. Scene berganti di sore hari di sebuah pantai, di mana seorang pemuda introvert bernama Romeo sedang menyendiri dan lebih memilih menghindari keramaian. Di sanalah dia menghabiskan waktu untuk menulis sebuah puisi dan lagu tentang cinta dan kehidupan sehari-harinya. Sesekali orang tuanya melihat anaknya menyendiri tanpa mau mengganggunya, karena mereka tahu bahwa Romeo adalah seseorang yang beda dari saudara-saudaranya. Not having that which having makes them sure. In love. Loving hate or anything of nothing first create. Sementara itu di keluarga Capulet, Fulgencio, ayah Juliet, telah menerima kedatangan De Paris, sang putra gubernur yang ingin meminang putrinya. Namun Fulgencio tidak langsung menerimanya, karena selain anaknya masih sangat muda, masih ada banyak faktor yang menjadi pertimbangannya. Tidak ingin berbicara banyak tentang anaknya, Fulgencio mengajak Dev untuk ikut hadir di rumahnya yang akan mengadakan pesta pada malam ini. House look to behold this night. Fresh female. See, and like her most, was married most. Hingga berita pesta malam itu tersebar di berbagai berita, lalu terdengar oleh Romeo dan Benvolio, dan mereka tertarik akan menghadirinya. Namun sayangnya mereka tidak mendapatkan undangan hadir dalam pesta tersebut. Rosalind. Just a cup of wine.
Go thither and with a crow. I'll go along. No such sight to be. Pesta malam keluarga Capulet dimulai. Sementara itu Romeo dan para sepupunya hanya bisa menyaksikan kemeriahan pesta kembang api dari pinggir pantai. Namun tidak lama kemudian Mercutio datang. Dia membawa beberapa kartu undangan pesta yang dibagikan kepada Romeo dan para saudaranya. Romeo yang mengetahui itu adalah pesta keluarga Capulet, dia enggan menghadirinya. Dia tidak mau menciptakan keributan dengan keluarga mereka. Namun Mercutio mencoba membujuknya berkali-kali. Dia merayu Romeo agar mau pergi ke pesta itu. Dia tidak ingin melihat temannya larut dalam kesedihan, selalu menyendiri dan tak berkesudahan. Berbagai macam jurus Mercutio lakukan agar Romeo bisa merasakan hidup yang sebenarnya. Meski Romeo adalah orang yang tidak menyukai sebuah pesta dan keramaian, namun ucapan Mercutio mampu menghipnotis alam bawah sadarnya. Dan akhirnya Romeo mau ikut bersama mereka. Maka pergilah anak-anak keluarga Montague ke acara pesta keluarga Capulet. Romeo yang tak terbiasa dengan keramaian, merasa pusing dengan kerasnya suara musik dan berbagai aroma minuman keras yang membuatnya ingin muntah menjauh diri dari mereka. Saat termenung, dia melihat sebuah akuarium besar milik keluarga Capulet yang membuatnya terpana. Saat itulah untuk pertama kalinya Romeo berjumpa dengan Juliet. Mereka saling bertatapan tanpa mengeluarkan satu kata pun dari bibirnya. Namun saat itulah keduanya mengisyaratkan perasaan yang berbeda dari biasanya. Belum lama mereka bertemu, tiba-tiba seorang suster mencari Juliet karena ibunya memanggil dirinya. Romeo yang merasa penasaran tak tinggal diam saja. Dia langsung mengejar Juliet. Namun Tibal yang mengetahui keberadaan Romeo langsung merasa gerah atas kehadirannya. Dia emosi ingin menembak langsung Romeo, tapi ayah Juliet yang mengetahui emosi keponakannya langsung melarangnya menciptakan keributan di rumahnya. Sementara itu, Romeo dan Juliet yang belum mengetahui sama sekali latar belakang mereka masing-masing masih terbuai oleh perasaan yang baru saja mereka alami. Homer's kiss. Have not saints' lips urged. And have my lips is that they have took? Namun setelah Juliet dibawa kepada ibunya, dan ibunya adalah seorang keluarga Capulet, saat itulah Romeo baru menyadarinya. Begitupun juga dengan Juliet, setelah sang suster memberitahunya bahwa dia adalah Romeo anak tunggal dari keluarga Montague, yaitu musuh besar keluarganya, disitulah Juliet terkaget mendengarnya. Namun perasaan mereka yang sudah terlanjur melebur begitu kuat, membuat mereka saling penasaran ingin mengenal lebih dalam. Pesta telah usai, Mercutio mengajak Romeo untuk segera pulang sebelum hal buruk akan terjadi. Romeo mencoba meninggalkan pesta itu, namun Juliet yang masih merasa penasaran dari satu jendela ke jendela lainnya selalu mengawasinya dan tak ingin kehilangan momen terakhir melihat dirinya pergi. Juliet merasa mendapatkan cinta pertamanya, namun sayangnya mengapa cinta itu harus tumbuh pada musuh besar keluarganya. My only loves. Prodigious birth of love it is me that I... Namun saat keluar melewati pintu gerbang istana keluarga Capulet, tiba-tiba Romeo turun dari mobilnya dan kembali lagi ke dalam istana tersebut. Tentu hal itu membuat Mercutio dan saudara-saudaranya marah. Mengapa dia melakukan hal sebodoh itu? Sedangkan Romeo sendiri telah mengetahui bahwa mereka adalah musuh besar keluarganya. Namun hal itu berbeda bagi Romeo. Baginya itu adalah pertemuan pertama cinta sejatinya yang harus diperjuangkan walaupun harus menghadapi situasi yang sangat berbahaya dan mengancam nyawanya. Romeo tidak memperdulikan ucapan-ucapan kasar para teman-temannya. Dia terus kembali merangsek masuk ke dalam istana keluarga Capulet. Made our flower fix. The liveries but sick and green and none but fools. Sampai akhirnya Romeo sudah berada di dalamnya. Namun Juliet tidak menyadari kedatangan Romeo. Berkali-kali Juliet berbicara sendiri hingga dia tidak menyadari kalau Romeo sudah berada persis di belakangnya. Hingga saat dia berbalik badan,
Disitulah dia terkejut dengan kehadiran Romeo. Saat itulah mereka tercebur bersama ke dalam kolam renang. I take you at your word. Juliet terkejut mengapa Romeo kembali lagi ke dalam istananya. Ini sangat berbahaya dan mengancam nyawanya apabila keluarganya telah mengetahui keberadaannya di sini, kata Juliet. Namun semua itu dilakukan adalah atas dasar cinta yang tulus yang membuat dia menjadi seorang laki-laki yang pemberani. Meski Romeo tahu bahwa keluarga Capulet adalah musuh besar keluarganya, namun rasa cintanya tidak bisa dibatasi oleh rasa benci dan dendam yang begitu lama di antara mereka. Sebagai rasa cinta yang tulus, Juliet tidak menginginkan Romeo mati sia-sia di dalam rumahnya. Lalu dia ingin menunjukkan rasa cinta sejati kepadanya dan siapa akan menjadi pasangan abadinya. Oleh karena itu, Juliet meminta kepada Romeo untuk segera menikahinya tanpa semua orang tahu. Di mana dan kapanpun, Juliet siap melakukannya dan siap meninggalkan keluarganya untuk bersama Romeo kemanapun dia pergi. All my fortunes that I put away and follow thee, my lord. Keesokan harinya, Romeo berlari penuh semangat mendatangi Pastor Lauren di sebuah gereja yang ada di kota Verona. Dia meminta izin kepada pastor untuk menikahi Juliet, sang putri tunggal pengusaha keluarga Capulet. Pastor langsung terkejut mendengarnya, karena semua orang tahu bahwa antara keluarga mereka adalah musuh abadi. Pastor Lauren menasihati Romeo agar tidak melakukan hal itu, karena itu akan menciptakan pertikaian yang lebih besar lagi. Namun Romeo bersikukuh atas dasar cinta sucinya. Dia benar-benar ingin menjadikan Juliet seorang ratu di matanya. Sejenak Pastor Lauren berpikir, mungkin saja selama ini keluarga mereka berseteru tak henti-hentinya. Lalu dengan menikahkan kedua anaknya, maka perseteruan di antara mereka bisa mereda dan berdamai. Oleh karena itu, Pastor mengizinkan Romeo dan Juliet menikahkan mereka. Sementara itu, setelah pesta semalam di keluarga Capulet, teman-teman Romeo sangat mencemaskan keberadaannya karena tadi semalam Romeo tidak pulang ke rumah. Romeo akhirnya datang menemui mereka dengan memberi kabar gembira bahwa semalam dia bertemu dengan Juliet dan akan segera menikahinya. Belum lama mereka bercengkerama dengan teman-temannya, tiba-tiba suster Juliet datang menghampirinya. Rupanya suster telah mengetahui hubungan di antara mereka. Suster menegaskan kepada Romeo agar segera pergi dari hidupnya bila dirinya hanya ingin merusak kehidupannya. Namun bila dirinya itu benar-benar mencintainya, maka cintailah dia dengan cinta yang sejati. Karena Juliet adalah gadis polos yang belum mengerti arti cinta sama sekali. Mendengar hal itu, Romeo mencoba meyakinkan suster bahwa dia sungguh-sungguh mencintainya. Dan untuk membuktikannya, Juliet harus datang pada sore ini dan bertemu Pastor Lauren agar hubungan mereka resmi menjadi pasangan suami istri. Get her to come to confession this afternoon. Or if you should deal double with her. Setelah pulang bertemu dengan Romeo, suster memberitahu kabar gembira kepada Juliet bahwa sore ini dia harus segera berkemas untuk menemuinya di sebuah gereja. Tiba saatnya mereka bertemu dengan Pastor Lauren dan melangsungkan akad suci pernikahan janji setia sehidup semati di sebuah gereja. Meski dengan pakaian sederhana dan hanya dihadiri oleh supir dan suster Juliet. These violent delights, therefore, love. Sementara itu, Mercutio dan saudara-saudara Romeo seperti biasa berkumpul bersama di sebuah pantai. Tidak lama kemudian, para pemuda keluarga Capulet datang menghampiri mereka. Tiba sepupu Juliet mencoba membuka pembicaraan kepada mereka dan menanyakan keberadaan Romeo si preman pasar sekarang berada di mana. Mercutio yang mendengar kata kasar tentang Romeo, seketika itu juga wajah ceriahnya berubah menjadi marah dibuatnya. Mercutio tidak terima jika temannya dikatakan preman pasar. Dia terpancing emosi dan mengajaknya untuk berduel. Begitupun sebaliknya, Tibal sengaja memancing emosinya agar Mercutio lebih dulu memulai pertikaian itu. Private place, a reason Cody and his grievances are Look and left them days. I will not budge for no man. Namun tidak lama kemudian, Romeo datang mencoba meleraikan di antara mereka.
Tibal yang sudah menunggu kedatangannya langsung mengajak Romeo berduel adu pistol. Namun tidak begitu dengan Romeo yang hatinya dipenuhi dengan rasa cinta. Romeo menolak ajakannya dan lebih memilih dianiaya olehnya daripada harus membalasnya. Berkali-kali Tibal menghajar Romeo, namun tak satu pun Romeo membalasnya, membuat Mercutio geram, terpancing emosinya ingin membalasnya. Hingga akhirnya emosinya tak terbendung, Mercutio langsung menghajar Tibal berkali-kali sampai Tibal jatuh pada sebuah kaca. Sampai pada Mercutio ingin menghabisinya, tiba-tiba Romeo langsung melarangnya. Saat itulah Tibal menyerang Romeo dengan sebuah kaca. Namun Mercutio yang mengetahui itu langsung mendorong Romeo jatuh dan akhirnya kaca tersebut mendarat di perutnya. Awalnya itu adalah sebuah candaan karena Mercutio masih sempat tertawa dan menganggapnya tidak terjadi apa-apa. Namun setelah luka di perutnya sangat serius, lalu dia mengumpat dan mengutuk kedua keluarga tersebut. Seketika itu juga, langit berubah menjadi hitam disertai angin kencang menerpa mereka. Seolah-olah ucapannya akan benar-benar terjadi. Baru disitulah Mercutio menemui ajalnya. Romeo tidak terima atas kematian teman terbaiknya. Dia mengejar Tibal dan teman-temannya menuntut balas dendam. Emosi Romeo tak terkendali lagi. Dia marah sejadi-jadinya, mengejar Tibal hingga menabraknya sampai mobil mereka jatuh terguling-guling. Hingga akhirnya Romeo berhasil menembaknya tepat di bawah patung Yesus di depan sebuah gereja. Sebagai sanksi hukum, polisi akan menangkap Romeo dan memburunya, lalu dia akan dihukum mati. Romeo bersembunyi di rumah Pastor Lauren. Juliet tidak mau keluar dari kamarnya saat mendengar kejadian itu. Dia tidak mau makan dan minum karena terus menangisi memikirkan hal itu. Oleh karena itu, sang pastor menyarankannya untuk segera menemuinya. Lalu Romeo bersembunyi sementara di kota Mantua untuk menghindari kejaran dari para polisi. Dan setelah keadaan aman, mereka bisa bertemu lagi di sebuah gereja, lalu mereka berdua harus melakukan pertobatan agar pernikahan mereka diberkati dan tidak ada lagi kesialan dalam hidupnya. Oh God. Sementara itu di rumah keluarga Capulet, Juliet masih mengurung diri dalam kamarnya. Dia tidak mau menerima tamu siapapun, termasuk Kaun Paris, sang putra bangsawan yang ingin melamarnya. Akhirnya ayahnya telah memberikan restu kepadanya. Besok hari Kamis akan ada perayaan pernikahan dirinya dengan Juliet. Wife, go you to married to this new affair. Romeo datang mengendap-endap masuk dari jendela kamar Juliet. Namun keluarga mereka tidak mengetahuinya. Hingga akhirnya mereka larut dalam perasaan cinta yang begitu dalam. Keesokan harinya, mereka terkejut oleh kedatangan suster yang masuk ke dalam kamar Juliet. Suster bahagia akhirnya bisa melihat Romeo bersama Juliet. The window let out. Juliet! Thank you so we shall ever meet. Ibu Juliet masuk ke dalam kamarnya, seraya memberikan kabar gembira kepadanya bahwa sebentar lagi dia akan dinikahkan dengan Paris, seorang putra bangsawan pada hari Kamis di sebuah gereja bernama Saint Peter. Mendengar hal itu, sontak dia kaget dan sangat shock, karena sesungguhnya orang tuanya tidak mengetahui bahwa dia telah menikah diam-diam dengan Romeo di gereja itu. Juliet bersikuku tidak ingin menikah untuk yang kedua kalinya di gereja tersebut, dan dia tidak ingin mengkhianati cinta sejatinya dengan Romeo. Belum lama ibunya bercerita kepada Juliet, tiba-tiba ayahnya masuk ke dalam kamarnya. Juliet menolak untuk menikah dengan Paris. Ayahnya yang mendengar hal itu langsung marah sejadi-jadinya. Dia dihukum dan terancam akan diusir dari keluarganya apabila dia tidak mau menuruti perkataannya. Get thee to Chinos, hang, bang, serve. Sweet. Setelah menerima perlakuan kasar dari ayahnya, Juliet pergi ke pendeta Lawrence untuk meminta saran kepadanya. Bagaimana caranya supaya pernikahan dirinya dengan Paris ini dibatalkan, karena dia tidak mau mengkhianati cinta sucinya kepada Romeo. Apabila Pak Pendeta tidak bisa memberikan solusinya, maka Juliet akan mengancam bunuh diri di hadapannya.
Dengan keadaan terdesak, akhirnya Pak Pendeta memberikan solusi kepada Juliet. Dia akan memberikan racun kepada Juliet, yang dimana racun itu tidak benar-benar akan mematikannya. Racun itu hanya bekerja sebagai penenang tidur panjang alias pura-pura bunuh diri dengan waktu 20 jam saja. Ketika Juliet terlihat sudah mati, maka pernikahan dirinya dengan Paris akan dibatalkan. Sementara itu, dia akan menulis surat kepada Romeo, yang nantinya Romeo akan datang ke sini persis 20 jam setelah tersadar dari pingsannya. Lalu setelah itu, Romeo dan Juliet bisa pergi meninggalkan Verona sejauh mungkin dan mencari tempat yang aman agar kalian bisa hidup bahagia bersama. Then why there's the idol or portrait of an angel. Sementara itu di Mantua, tempat di mana Romeo mengasingkan diri, seorang petugas pos mengantarkan surat untuk Romeo dari sang pendeta. Namun sayangnya Romeo tidak tahu dan dia tidak menerima langsung suratnya, melainkan petugas itu menaruhnya di bawah sebuah pintu mobil yang dijepitnya. Begitu juga dengan Juliet, pada malam harinya dia bersiap diri meminum racun yang diberikan dari sang pendeta untuk menghindari pernikahan dengan Paris besok. Tanpa ragu lagi dia langsung meminum racun itu, dan secepat itu pula dia langsung tergeletak di atas kasurnya. Dan akhirnya pernikahannya dengan Paris benar-benar dibatalkan. Semua kecewa dan sedih mengapa Juliet melakukan senekat itu. Ketika jenazah dalam prosesi misa pemakaman, Pendeta Lawrence selalu siaga dengan suasana cemas. Dia selalu mengawasi semua para jamaatnya, termasuk teman Romeo yang tiba-tiba masuk melihat jenazah Juliet. Belum sempat Pendeta Lawrence bertanya kepada pemuda tersebut, tiba-tiba dia langsung meninggalkan gereja itu. Firasat hatinya mengatakan bahwa hal buruk akan segera terjadi pada Romeo dan Juliet. Dan benar saja, temannya melaporkan kejadian itu kepada Romeo mengenai apa yang baru saja dia lihat tentang jenazah Juliet di sebuah altar gereja. Dia menceritakan semua ini kepadanya, namun Romeo marah dan tidak percaya mengapa ini benar-benar terjadi. Romeo emosi, sambil membawa sepucuk senjata, dia berpikir bagaimana kalau dirinya juga ikut mati bersama di sampingnya. Lalu pergilah dia ke kota membeli sebuah racun dengan dosis tinggi untuk dirinya. Tapi sayangnya keberadaannya telah diketahui polisi. Semua polisi di mana-mana berbondong-bondong memburunya. Hingga tiba di depan sebuah gereja Saint Peter, Romeo menyandera seorang pastor yang kebetulan sedang berdiri di depan pintu gereja tersebut. Namun tidak lama kemudian, akhirnya Romeo bisa masuk ke dalam gereja tersebut dan menguncinya dari dalam. Akhirnya Romeo melihat sendiri jenazah Juliet dengan jelas. Dia meratapi kepergiannya. Mengapa hal ini terjadi begitu cepat, sementara dia tidak berjuang apa-apa untuknya? Juliet, why art thou yet so at last? Sebagai tanda permintaan maafnya, Romeo pun akan meminum racun yang sudah dibawanya. Hingga di detik-detik terakhirnya, sebetulnya Juliet akan segera pulih dari racunnya dan terbangun dari tidur panjangnya. Namun sayangnya, Romeo tidak mengetahui hal itu. Sampai pada posisi Romeo akan menenggak racun itu, Juliet benar-benar terbangun dan menyaksikan sendiri Romeo menelan racun itu. Seketika itu juga penyesalan datang terlambat. Seperti dunia yang hendak bertukar nasib, Juliet yang ingin hidup bersama Romeo dan Romeo yang ingin mati bersama Juliet. Dan akhirnya mereka baru menyadarinya bahwa mereka memang benar-benar ditakdirkan harus mati bersama. Juliet yang menyaksikan Romeo mati di pangkuannya tak ingin berlama-lama hidupnya menyendiri. Dan akhirnya dia mengambil sepucuk pistol yang dibawa Romeo, lalu ditembakkan persis di kepalanya sendiri. Seketika itu juga Juliet mati untuk yang kedua kalinya, menyusul Romeo sang cinta sejatinya.
Akhirnya, Romeo dan Juliet mati bersama di atas keangkuhan nama besar keluarga mereka. Untuk mengakhiri pertikaian ini, akhirnya kedua keluarga besar tersebut sepakat untuk berdamai, dan tidak ada lagi permusuhan di antara mereka. Dan film pun selesai.